lagi di podcast cerita menarik FKIP dengan aku, Siti Jolvedia, dan narasumber kita, Aku Ida Farida. oh iya Teh, biar penonton pada tahu, mungkin Teteh boleh perkenalkan nih namanya siapa, dari prodi apa, dan angkatan berapa. Oke, sebelumnya terima kasih ya Teh udah izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama aku itu Ida Farida. Orang-orang kenal aku di kampus itu namanya Frida. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Kita satu prodi Teh. Iya. Oh iya Teh, sebelumnya aku mau nanya nih, alasan Teteh ikut podcast ini apa Teh? Sebenarnya aku pengen berbagi cerita aja sih sama teman-teman sobat FK buat kayak kalau kalian diremehin sama orang tuh jangan down gitu. Down boleh, kayak sedih boleh, tapi jangan terus-terus diratakin gitu karena kalau kita terus-terus meratapi kesedihan itu kita nggak akan berkembang gitu. Jadi pengen memotivasi ya? Iya, pengen banget FKIP semua nih. FK. Nah, hari ini kita bakal ngebahas mengenai cerita menarik dari Teh Ida nih, teman-teman. Jadi, Teh Ida ini punya cerita perjalanan hidup yang menarik mengenai katanya disangka plagiasi oleh saudara sendiri ya Teh. Sampai akhirnya Teh Ida ini bisa menghasilkan karya-karyanya nih, teman-teman. Itu gimana sih nih ceritanya? Itu kan sama saudara sendiri gitu ya. Kok bisa disebut plagiasi? Emang saudara Teteh nggak melihat proses dari pembuatan karya Teteh itu gimana Teh? Bisa diceritakan? Jadi ceritanya itu dari 2019 aku udah mulai nulis cerita-cerita gitu. Dan ya awalnya tuh aku iseng aja nunjukin ke kakak aku sendiri buat kayak ini baca loh, ini karya pertama aku yang aku buat. Waktu itu tuh ngebuat cerpen. Nah, cerpen itu tuh sebenarnya aku ikut komunitas kepenulisan juga pada saat itu, beberapa komunitas kepenulisan, dan di sana tuh emang diwajibin buat kayak sebulan tuh nulis satu cerpen, tapi temanya itu beda-beda ditentuin sama si admin-admin yang ada di komunitas itu. Dan pas aku ngasih karya aku kakakku sendiri, kakak perempuan aku, dia bilang katanya paling ini kamu copy paste dari Google kali, katanya gitu. Itu sakit hati banget sih Tes, karena kan kayak ini udah susah payah gue-nya ya, tapi disangka plagiat dari Google gitu. Yang tadi tunjukin itu berapa cerpen? Satu cerpen. Saat itu satu, tapi berikutnya nunjukin lagi kan karena sakit hati gitu, sebut plagiat sama kakak sendiri. Itu bentukan tesnya berbentuk buku atau masih dalam bentuk Word gitu? Ditulis tangan, saat itu Oh, pakai tulis tangan ya. Terus ditunjukin, tapi nggak dapet respon yang baik. Tapi nggak apa-apa sih, karena dari nggak dapet respon itu tuh ngebuat diri aku tuh jadi semangat gitu loh. Iya, buat berkembang lebih banyak lagi bikin karya gitu. Oh iya, Teh. Kan setelah Teteh membuat banyak karya nih kan, apalagi udah sampai ada yang diterbitin kan ya. Iya. Nah itu tuh ada nggak sih reaksi dari si pembaca itu terhadap penulisan Teteh gitu? Ada pastinya, sebelum bikin cerita juga sempet kayak mikir buat kayak nggak usah dipublish deh, karena pas saat itu tuh pas 2019 2020 tuh zamannya Wattpad kan. Nah, aku publisnya di situ dulu tuh, terus kayak lihat komen-komen di cerita yang lain tuh kayak pada jahat-jahat banget gitu kan. Dan pada saat itu tuh aku kayak mikirnya bisa nggak ya nanti kalau dikasih komen jahat sama orang-orang, bisa nggak ya kayak buat terus nulis gitu. Ternyata bisa, karena ada juga nih Teh, mau ngasih tahu aja kalau ada temen aku yang benar-benar dia tuh yang memotivasi aku banget buat terus nulis, tapi kita tuh temenannya virtual aja sih, dokter dia orang yang. Tapi kalau yang ngejudge, bahkan karya pertama aku aja yang diterbitkan itu genrenya itu tentang horor, itu tuh keluarga aku benar-benar nggak nerima banget aku tulis. Itu isi dari buku Teteh itu tuh dari pengalaman asli atau emang hayalan aja gitu? Hayalan Oh, aja. hayalan aja. Oh iya, Teh kan tadi udah ada penerbitan ya dua. Nah itu untuk buku yang pertama itu tadi kan tentang horor ya ternyata. Terus untuk yang satu lagi itu tentang apa tuh? Nah itu genrenya romance, yang ceritanya itu tentang beda agama gitu, dimana tokoh utamanya itu namanya Alana, dan dia itu ditinggalin sama ayahnya
tadinya dia tuh tinggalnya di kota yang besar, terus tiba-tiba dia harus pindah ke kota yang kecil untuk memulai kehidupan barunya sama ibunya. Nah, dari situlah dia ketemu sama si Aksa. Oh, kalau yang Farah itu apa? Nah, kalau yang Maran itu ceritanya tentang di pesantren gitu. Sebenarnya terinspirasi dari dulunya aku kan pesantren ya. Nah, pernah kayak ada kejadian-kejadian horor, terus akhirnya aku buat aja dia dijadiin cerita gitu. Oh, kalau itu berarti dari fakta ya, dari Enggak fakta sih, cuma terinspirasi aja. Oh iya, tadi teteh ada satu buku yang soal horor, terus kayak dapat respon negatif ya dari keluarga. Itu tanggapan teteh kayak gimana? Pastinya sedih banget sih dia dapat respon buruk dari keluarga. Tapi emang sebelumnya dari keluarga aku tuh emang nggak pernah ngedukung buat nulis dari 2019. Mereka tuh selalu minta aku buat nulis karena kata mereka tuh nulis itu cuman ya udah buang-buang waktu aja. Karena kan nulis itu kayak diam sendiri, harus benar-benar menyendiri kan. Kalau tempat ramai itu pasti bakal susah sih buat nulisnya. Jadi menurut mereka tuh buang-buang waktu. Tapi kan ada buku itu ya kayak yang udah diterbitin, udah berbentuk kan? Iya. Nah, itu nggak ditunjukin ke keluarga teteh. Nah, pas awal bilang mau nerbitin buku kan, bilang kan, ini aku ada yang ngajak nih penerbit buat nerbitin buku aku. Terus kata mereka, nggak usah ngapain. Tapi aku tetap buat nerbitin. Akhirnya pas bukunya udah sampai, aku nunjukin kan, ini loh bukunya udah ada. Terus dari situ mereka baru deh mau menerima karena udah ada hasilnya kan, udah ada royalti juga, dapat uang juga dari penjualan buku itu. Dari situ baru mereka nerima. Apalagi eh ayah sama mamaku tuh, mereka suka banget ngepromosiin ke temen-temennya. Ya, sekarang kayak gitu. Iya, kayak kalau lagi kumpul-kumpul, ini loh anak aku nih udah nerbitin buku, anak aku nih penulis dan Jadi bangga ya Iya, sekarang ya. padahal dari awal tuh bener-bener dia tentang kayak nulis itu semuanya sembunyi, ikut-ikut lomba juga semuanya sembunyi. Tapi sekarang udah banyak banget ya yang mirip. Dia udah sering ikut lomba. Terus pas 2021 pernah juga dapat nominasi dari penerbit. Keren. Iya, buku terfavorit sama penulis terbaik pas 2021. Dari situ lebih bangga dong orang tua. Iya, dari situ lebih bangga dan Responnya gimana tuh? pastinya bangga banget sih. Mereka kayak senang lebih ya lebih bisa menerima anaknya jadi penulis aja sih. Apalagi saat itu udah bisa kayak sekarang tuh banyak banget ya teh aplikasi-aplikasi berbayar buat nulis. Apa gitu teh? Kayak ada Novelmi, ada Vizo tuh. Oh iya, visual aku tahu. Iya. Itu tuh bisa banget loh, kayak kalian-kalian nih yang mau nulis bisa banget tuh buat nyari uang dari Vizo. Oh itu kalau dipublikasi dapat uang ya? Iya, iya dapat uang. Tergantung kitanya ada sama pihak Vizo itu kontrak atau enggak. Kalau kita kontrak, berarti kita dapat uang. Tapi aku pernah nulisnya di Novelmi. Oh, novel. Aku baru denger sih itu novel. Iya, itu tuh pas 2021 dari Jeba baru booming banget, soalnya baru launching. Kalau yang tadi kan cerita dua novel itu ya, nah, terus ada puisi juga kan tadi kata teh. Iya, Nah kalau puisi itu dipublikasinya gimana? ikut lomba-lomba. Oh, Untuk lomba-lomba, dari lomba-lomba itu tuh di karyanya itu diterbitin. oh gitu. Iya. Nanti ada rencana nggak sih Teh, buat bikin buku? Udah sih, sebelumnya harusnya sih bulan ini ya udah terbit lagi, tapi karena ada halangan jadi nggak jadi terbit. Kenapa tuh? Karena ya belum saatnya aja kayaknya. Tapi udah pengajuan gitu. Udah tinggal tanda tangan kontrak aja, cuma nggak jadi. Tentang cerita menarik Teteh yang sangat memotivasi ini, nah mungkin Teteh bisa nggak sih kasih motivasi untuk teman-teman FKIP semua nih? Ya, motivasi dari aku sendiri buat kalian semua nih yang kayak dianggap remeh sama orang-orang, entah itu kalian nulis terus dijudge-nya jelek atau karya kalian dibilangnya jelek atau gimana, kalian tetap harus nulis sih. Kayak tekad kalian itu dibulatin lagi buat terus nulis karena dari cacian orang-orang itu
harusnya tuh bisa lebih memotivasi kalian buat terus berkembang, buat terus berkarya. Dari kalau kita nunjukin nih, kita eh, nggak ngedengerin cacian-cacian dari mereka, justru kita terus berkembang, pasti mereka juga bakal lebih mikir sih, dan endingnya tuh pasti mereka bakal menghargai kita. Makasih ya Teh atas Iya. motivasinya. Oke, karena tadi kita udah ngobrol banyak, mungkin Kakak mau ucapin terima kasih dulu nih untuk Teteh udah hadir di podcast cerita menarik FGD ini. Sebelum ditutup, jangan lupa ya buat kalian semua buat beli buku aku. Belinya bisa di Shopee atau bisa chat aku langsung. Judulnya ada Alana untuk Aska, ada Little Girl Ghost, terus itu dua novel yang udah terbit. Terus ada kumpulan-kumpulan puisi dan kumpulan-kumpulan cerpen lainnya yang bisa kalian baca. Dan bisa juga nanti akhir September kayaknya novel aku bakal dijadiin bahan diskusi di acara kelas aku. Nanti jangan lupa datang ya. Oke, jadi teman-teman podcast cerita menarik FG pada kali ini kita tunggu ya cerita menarik dari kalian. Nanti kita bakal terus sebar setiap minggunya Google Form untuk teman-teman semua mengisi cerita menarik yang seperti Teh Ida sudah sampaikan ya. Mungkin dari teman-teman semua ada cerita-cerita yang lebih menarik nih menurut dengan pengalaman pribadinya. Nah, mungkin saya tutup. See you, Sophie.